tema ya, kajian pada siang ini adalah menjadi ulama yang takut kepada Allah. Ya. Jadi ulama itu gelar dari Allah. Ya. Ya. Jadi ulama itu gelar dari Allah, bukan gelar akademis. Ya. Yang didapat lewat kuliah di kampus, seperti apa? Profesor atau doktor. Jadi profesor doktor itu bukan gelar dari Allah, tapi gelar akademis. Nah, ulama juga bukan gelar dari masyarakat, seperti kiai atau ajengan. Jadi kiai bukan gelar dari Allah. Ajengan juga bukan gelar dari Allah. Kia itu artinya kebo ya. Kiai itu kia dan kai. Jadi panggilan untuk bedug. Karena bedug itu terbuat dari kulit kebo. Kemudian dipasang di kayu. Makanya disebut kiai. Makanya saya satu-satunya khotib ya, yang dijadwal ya, ditempel di dinding yang tidak pakai gelar kiai ya. Jadi semua khotib yang 1 tahun tuh kiai ya. Yang tidak pakai kiai cuma saya. Kenapa? Karena yang lain kiai haji. Kalau kiai haji kan orang ya, tapi kalau kiai doang bisa kebo bule kiai selamat, bisa juga bedug ya. Jadi bedug itu dikatakan kiai karena terdiri daripada kia dan kai. Kia itu kulit kebo ya. Ya, kalau kai kayu, jadilah bedug. Jadi sekali lagi, ulama itu gelar dari Allah. Sedangkan profesor dan doktor gelar dari akademis. Sedangkan kiai dan ajengan gelar dari masyarakat. Ya. Dikatakan ajengan karena diajeng-ajeng. Ya. Makanan buat ajengan. Ya. Ya. Minuman buat ajengan. Ya. Pisang buat ajengan. Ya. Nah, makanya dulu itu kalau minum bekas kiai diperebutkan tuh. Makanya dulu itu kiai kalau dikasih minum gak dihabisin, dikasih makan gak dihabisin, kasih pisang gak dihabisin. Nah, nanti rebutan tuh supaya dapat berkah dari kiai. Nah, secara khusus Allah menyebut ulama sebagai orang yang takut kepadanya. Jadi walaupun profesor, walaupun doktor, walaupun kiai, walaupun ajengan, apalagi cuman ustadz ya. Kalau tidak takut kepada Allah bukan ulama. Ulama itu yang takut kepada Allah. Mana dalilnya? Ada dalam Al-Quran surat Fatir. Surat Fatir surat berapa ya? Surat Fatir ya? 3 berapa? 35 ya. Ayat 28 itu yang menjelaskan bahwa ulama itu ya, hamba Allah yang takut kepada Allah. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah ulama. Sebab ada ustaz, kiai, ajengan, profesor, doktor yang tidak takut kepada Allah, ada ya? Ada, ya. Nah, ulama yang takut kepada Allah adalah ulama yang tidak akan melakukan perbuatan sesat, perbuatan maksiat, perbuatan yang melampaui batas, serta tidak lebih mementingkan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Itu ulama. Jadi ulama itu tidak berbuat maksiat. Ulama itu tidak
berbuat sesat. Ulama itu tidak melakukan perbuatan yang melampaui batas. Ya. Tapi dalam waktu yang sama, ulama itu tidak lebih mementingkan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal dari kehidupan dunia. Ya. Kiai itu rata-rata hidupnya sederhana. Ya. Dulu tahun berapa tuh? Saya baru datang ke Jakarta. Itu di majalah Tempo, ya, ada kiai eksekutif. Ya. Itu ketika ditanya, Pak Kiai, kalau ceramah, ya, itu dapat apa katanya? Oh, saya mah kalau ceramah nggak dapat apa-apa, cuman dapat kunci mobil gitu. Eksekutif, ya. Itu di perusahaan besar tuh diundang untuk tabligh akbar, untuk ceramah, ya. Kemudian pas pulang kan dikasih amplop. Pas amplopnya dibuka, masa perusahaan besar ngasih segini kayak gitu. Ya. Dulu ada tuh tahun berapa, 90-an gitu, ya. Itu kiai amplop ya, ya. Padahal kan yang butuh bukan amplopnya, isinya ya. Fa'amma man togo, kata Allah. Maka adapun siapa saja yang melampaui batas, wa atharal hayata dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Apa ancamannya? Fa inna jahima minal ma'wa. Maka tempat tinggalnya adalah neraka. Makanya ada jannatul ma'wa, ada ya narul ma'wa. Ada orang yang tempat tinggalnya di sorga, disebut jannatul ma'wa. Ada orang yang tinggalnya di neraka, disebut narul ma'wa. Ya. Maka orang yang diancam dengan neraka adalah orang yang melampaui batas. Ya. Kemarin di mana ya baru disahkan, ya, laki-laki kawin dengan laki-laki. Perempuan kawin dengan perempuan, ya, itu kan melampaui batas. Ya. Allah itu menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ya. Ibu kalau pakai sandal jepit kiri doang lucu nggak? Nah sekarang laki-laki nikah sama laki-laki, ya. Siapa yang dipanggil papa dan mamanya ya? Atau perempuan nikah dengan perempuan. Mudah-mudahan di Indonesia nggak dilegalkan ya. Karena di Indonesia juga banyak. Ya. LGBT di Indonesia juga banyak. Karena salah satu penyebab tsunami di Palu itu ya. Ya. Itu karena LGBT-nya luar biasa. Di samping kesyirikan ya. Kemudian ulama yang takut kepada Allah adalah ulama yang mampu menahan dan mengendalikan hawa nafsu dari dosa dan maksiat. Ya. Karena dosa dan maksiat itu walaupun hijabnya tebal, karena menyenangkan dijebol juga, Bu. Ya. Yang namanya konser itu kan bayarnya mahal ya, Bu. Ya. Tapi walaupun mahal, ya udah. Ya. Jadi saya punya santri, Bu. Bayarannya ditanggung pesantren, ya. Pokoknya gratis lah, ya. Tapi kemudian dia bisa nonton konser Justin Bieber, ngumpulin. Ya, waktu itu kan lagi terkenalnya, Bu. Mahal tuh, dia kebeli, Bu, tiketnya, ngumpulin tuh, santri itu, Bu. Santri ya. Jadi berat itu, Bu. Dosa dan maksiat itu karena menyenangkan ya, beda dengan sorga, Bu, yang namanya ibadah, taat, amal soleh. Itu sorga itu dihijabnya dengan yang tipis, tapi ada kaitannya dengan makari itu yang tidak menyenangkan ya. Ngaji itu tidak menyenangkan, Bu. Kalau ngaji menyenangkan penuh ini, Bu, ya.
Ini paling satu RT juga enggak ya, Bu ya? Iya. Jadi karena tidak menyenangkan, jarang pengajian yang penuh ya. Tapi kalau yang konser itu jarang yang 50 orang ya. Iya. Itu surat An-Nazi'at ayat 37 39 ya. Jadi ulama yang takut kepada Allah adalah ulama yang mampu menahan dan mengendalikan hawa nafsu dari apa? Dosa dan maksiat. Ya, ini kelanjutan dari surat An-Nazi'at ya. Ayat 39 ya, An-Nazi'at 40 Bu. Wa amma man khaufa, dan adapun siapa saja yang takut maqama rabbih ya, terhadap kebesaran Allah, wa nahan nafsa, serta menahan nafsu ya, mengendalikan nafsu, anil hawa, dari keinginan. Jadi hawa nafsu itu keinginan nafsu ya. Kalau malam pengennya tidur melulu, itu hawa nafsu. Jadi kalau bangun kemudian sholat itu tidak diinginkan oleh nafsu ya, gitu. Jadi rata-rata itu bangun bukan untuk sholat Bu, ya. Untuk buang hajat Bu, ya, ngompol. Kalau nggak kebelet nggak bangun ya, ya. Padahal jam 3 lebih berapa menit babu takwa tuh, as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Tapi yang terjadi sholat atau tidur? Sholat atau tidur? Tidur. Nah, siapa saja yang takut kepada kebesaran Allah, kemudian mampu menahan dan mengendalikan hawa nafsu, fa inna jannatahiyal ma'wa. Ini jannatul ma'wa. Ada surga ma'wa, ada neraka ma'wa, ada surga ma'wa. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya ya. Kalau bumi yang kita tempatin sekarang ya, rumah yang kita tempatin sekarang, kontrakan yang kita tempatin sekarang ya, itu bukan untuk ditinggali Bu, untuk ditinggalkan ya. Gitu ya, ya. Bukan ditinggali, itu ditinggalkan. Yang akan ditinggali itu nanti Bu, surga. Surga itu ya, akan ditinggali, sedangkan rumah sekarang akan ditinggalkan ya. Cuman nggak sekaligus Bu ya. Jadi antri ya, antri. Biasanya yang tua dulu ya. Kemudian nanti yang muda ya, atau yang muda dulu kemudian yang tua. Biasanya suami dulu baru istri ya, ada juga yang istri dulu baru suami. Ini kan ada yang suami dulu ya Bu ya. Nanti kemudian istrinya ya. Jadi suaminya meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya. Kenapa? Ya, karena istri di dunia, anak di dunia, keluarga di dunia, rumah di dunia bukan untuk ditinggali tapi untuk ditinggalkan. Ya. Jadi wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Ya, silakan cintai apa saja semau kamu, karena sesungguhnya kamu akan meninggalkannya ya. Walaupun cinta sama anak akan meninggalkannya. Nah, ulama yang takut kepada Allah adalah ulama yang berakal sehat, itu kata Rocky Gerung ya, dan berpikir cerdas. Yang tidak hanya mampu mengendalikan nafsu, tapi selalu mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ya. Ibu kan ada yang ikut palem ya. Apa palem itu? Paket lebaran murah meriah. Palem. Ya. Untuk lebaran saja kita ikut palem ya. Ini untuk akhirat harus ada bekal, ya, harus ada bekal. Ya. Sebab kalau tidak ada bekal rugi Bu. Man dakhalal qabra bila zadin, ya, kaman
raqibal bahro bila safinatin katanya. Ya. Siapa yang masuk kubur tanpa bekal, tak ubahnya seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Yang jago berenang pun tenggelam, Bu. Apalagi yang tidak bisa berenang. Ya. Kita mau masuk kubur nggak? Mau kan? Mau. Akan masuk kubur. Pasti masuk kubur. Tapi persoalannya sudah bawa bekal belum? Sudah siap bekal belum? Sudah cukup bekal belum? Kalau belum, hati-hati. Sama seperti orang yang mengarungi lautan tidak pakai perahu. Ya. Kemudian, Bu, ini disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-kayyisu, orang yang akalnya sehat dan pikirannya cerdas itu, mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan nafsu. Ya. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Jadi ada pengalaman yang paling menakutkan, ya, yang paling menakutkan dan paling menyakitkan di dunia ini, namanya sakratul maut. Jadi tidak ada pengalaman yang paling menyakitkan dan mengerikan selain sakratul maut. Tapi itu baru koma, Bu. Nah, kehidupan setelah mati itu lebih mengerikan lagi, Bu. Lebih menyakitkan lagi. Di antaranya kan ada himpitan kubur, ya. Himpitan kubur itu, ya, itu dihimpit, ya, oleh bumi, ya, dan terdengar gemertak tulang yang retak, yang remuk. Ya. Jadi ternyata bumi ini menghimpit. Ibu tahu nggak batu bara? Batu bara itu dari pohon, Bu, dari tumbuh-tumbuhan. Tapi kemudian dijepit oleh bumi, dihimpit oleh bumi, jadi keras. Makanya kalau dibakar nyala. Karena itu bukan batu sembarang batu, tapi batu yang membara. Karena asalnya dari pohon-pohonan yang lama, yang lapuk, Bu. Bayangkan, ya. Pohon aja dihimpit jadi batu bara, ya. Nah sekarang manusia dihimpit kubur, jadi apa tuh, Bu? Ya. Sampai gemertak tulangnya tuh terdengar. Ya, gitu. Belum nanti ada ular yang dilepas, ya, biar berbagai macam ular yang dilepas. Ya. Ada yang takut sama ular? Iya, sama kecoa aja takut, ya. Ada nanti didatangkan ular. Ya. Wal ajiju, sedangkan orang yang otaknya lemah, orang yang pikirannya sakit, ya. Manittaba adalah orang yang mengikuti, ya, nafsahu hawaha, ya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu itu biasanya tidak cukup dengan terpenuhi kebutuhannya, biar dia selalu ingin, ya, memuaskan keinginannya, ya. Sampai ada menu makanan yang satu menu itu 1 juta, Bu. Orek tempe 1 juta, iya, pepes tahu 1 juta. Kenapa? Karena di atasnya ditaburi emas, Bu. Itu kan sudah bukan kebutuhan lagi, ya. Itu namanya apa? Keinginan. Kan yang namanya cincin itu kan, ya, kecil, ya. Kemudian gelang juga kecil, kalung kecil. Ada yang kalungnya gede, Bu. Gelangnya gede. Sampai jalannya aja miring. Nah, itu bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi sudah keinginan. Wa tamana 'alallah, ya, dan orang yang lemah akalnya, ya, orang yang sakit akalnya itu, ya, orang yang tidak cerdas pikirannya, wa tamana 'alallah, banyak berangan-angan kepada Allah.
Angan-angan itu keinginan yang mustahil tercapai. Ya. Ingin masuk surga tapi tidak ibadah dan tidak taat, nggak bakal masuk. Ya. Tidak ingin masuk neraka tapi kerja maksiat tuh, berbuat dosa, itu namanya angan-angan. Ya. Pengen matiin lampu, ya Allah, matiin lampu ya Allah. Ya. Bismillah, mati. Ya. Itu namanya angan-angan. Kalau yang tidak angan-angan, cari saklarnya ya. Stopkan, udah turunin. Ya. Nggak baca Bismillah juga mati ya. Ya. Ibu ngaji mau ngapain? Mau dapat ilmu. Tapi hati tidak dibuka ya biar. Mata tidak dibuka, telinga tidak dibuka, nggak dapat ilmu, Bu. Ya. 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 Ada nggak, Bu, yang matanya ditutup? Ada, Bu. Ya. Itu setan pinter, Bu. Kan ngaji itu ya dengan kuping. Ya. Jadi mata ditutup juga nggak apa-apa. Yang penting kedengaran. Itu setan pinter, Bu. Tapi kemudian kalau mata sudah tertutup, kuping juga tertutup. Kalau kuping tertutup, hati juga tertutup. Kalau mata tertutup, kuping tertutup, hati tertutup, yang terbuka mulut. Jadi pulang dari majelis ilmu bukan dapat ilmu, dapat iler ya. Iya, kan namanya juga tolab. Ya, tolab itu dituntut itu harus sampai dapat, bukan mencari ilmu, tapi menuntut ilmu. Rugi kalau pulang dari sini nggak dapat ilmu, Bu. Ya, makanya sudah saya siapkan itu materinya di share ya, supaya kalau misalnya ada yang sempat ngantuk kan kelewat, tinggal bisa buka. Udah gitu saya kirimkan videonya kan ya. Iya. Enak kan? Udah ada videonya, ada tulisannya ya. Gitu. Ya, videonya belum. Tapi ada, ini kan baru sekarang nih. Belum disampaikan di tempat lain, baru di sini. Ya. Iya. Yang sudah disampaikan kan di kemarin, bicaralah sebelum bicara dilarang. Itu sudah ada di YouTube. Di snack video juga sudah ada. Ya. Nah, makalahnya sudah dikirim. Ya. Gitu. Karena ada orang yang, Ustaz nggak usah dikirim video lah. Saya mah mending baca aja kan gitu. Padahal sebenarnya nggak punya pulsa itu. Kan lumayan ya. Berapa mega tuh ya? Gede juga kan? Ya. Makan pulsa. Ya. Kalau tulisan kan enggak. Ya. Ada yang pengen udah videonya aja, tulisannya nggak usah, capek bacanya kan gitu. Orang kan lain-lainnya ya. Tapi intinya mau baca, mau dengar, mau apapun adalah kita selepas itu mendapat ilmu. Ya. Karena ilmu itu untuk memudahkan masuk surga. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, ilmu, Bu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin akhirat, ilmu. Dunia akhirat nggak bakal dapat tanpa ilmu. Waman aradahuma, siapa yang ingin dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Dengan ilmu juga ya. Jadi ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat ya. Makanya ada tuh, saya pernah tuh itu, ada jamaah ibu-ibu, saya disuruh ngaji daerah itu Gongseng, daerah Teluk Gong, daerah apa tuh? Pokoknya di pasar Rebo itu masuk ke dalam ya, lupa lagi tuh namanya tuh. Itu saya datang ke sana, ya. Kemudian suaminya, Bu, ngeledek. Kok katanya Ustaz dari dulu yang diajarkan bulughul maram lagi, ya, wudhu lagi. Ya. Soalnya kata saya kita kan ya mau ke akhirat. Jadi kalau ke akhirat itu ya dengan ibadah dan amal soleh ya, nggak bakal nyampe. Dengan keanggaraan yang paling canggih pun nggak bakal bisa sampai surga, Bu, kecuali dengan iman, ilmu dan amal ya. Ternyata tidak lama kemudian dia ya
itu diajarkan oleh gurunya Bulughul Maram lagi. Padahal kita udah duluan Bulughul Maram. Ini mau Bulughul Maram dulu katanya. Udah ketinggalan jauh. Malah dia baru mulai, Bu ya. Ya. Nah, ini ada faidah, ada manfaat yang dapat diambil dari hadis ini ya. Yang pertama, orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang tidak hanya berpikir untuk kehidupan dunia saja, tapi juga mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat dengan mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Quran dan agama Islam, bukan hawa nafsu. Jadi kalau ngikutin hawa nafsu nggak bakal nyampe, Bu. Ya. Tapi kalau ngikutin Al-Quran dan Islam, insya Allah nyampe, Bu. Ini kendaraan yang paling canggih, Bu. Yang kedua, ini yang terakhir ya, karena saya mau ke rumah sakit, mau kontrol. Ya. Yang kedua, kecerdasan sejati bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Jadi ada spiritnya, ada emosinya, ada juga intelektualnya. Nah, itu Ari Ginanjar dia bikin yang namanya SQ ya, SQ. Nah, itu memadukan antara kecerdasan intelek, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Ya, silakan selebihnya dibaca. Ya. Nah, silakan ada yang tanyakan sampai sini.